Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiah Putri Kusmana dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam dengan NIM akhir 66. Baik, di video ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran. Konsep pendidikan jasmani menurut para mufasir Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat 3 surah. Yang pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat 247, dan yang kedua terdapat pada surah Hud ayat 52, dan yang terakhir terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 60. Mari kita bahas. Yang pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Surah ini memiliki hukum syariat dalam ayat yang terdapat dalam kitab tafsir Hidayatul Insan jilid 1. Terdapat beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pada arti ayat, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu, itu karena Allah yang mengangkat, seharusnya mereka menerimanya dan tunduk, tidak usah protes. Yang kedua, pada arti ayat, dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak yang dapat digunakan untuk menegakkan kerajaan. Nah, hal ini didasari atas anggapan yang rusak, yaitu anggapan bahwa raja itu harus bernasab mulia dan banyak harta. Mereka tidak mengetahui sifat yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang mumpuni dan jasmani yang sehat harus didahulukan. Yang ketiga, pada arti ayat, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Tolut adalah orang alim atau orang yang berilmu, Bani Israel, dan orang yang paling sempurna fisiknya. Ada yang mengartikan bahwa kelebihan ilmu di sini dengan kuatnya ro'yu atau gagasannya kuat dan tepat, sedangkan fisik maksudnya mampu mewujudkannya. Dengan kedua inilah akan sempurna mengurus kerajaan. Jika salah satunya tidak ada, maka akan gagal mengurus kerajaan. Misalnya badan yang kuat namun gagasannya lemah, maka akan terjadi kekacauan dan kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Demikian juga jika gagasannya kuat namun tidak mampu mewujudkannya, maka gagasannya tersebut tidak berfaedah apa-apa. Kemudian pada poin keempat, Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Pemberiannya itu tidak bisa ditentang. Dan surah ini juga memiliki nilai-nilai pendidikan yang tercantum dalam kitab tafsir Qurtubi jilid 3 karangan Imam Al-Qurtubi. Terdapat beberapa poin yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 247 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah atau pemegang kekuasaan harus mereka yang memiliki ilmu terkait pemerintahan tersebut, dan juga mereka yang memiliki kesehatan yang optimal. Yang kedua, kita dilarang untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, seperti kebiasaan Bani Israel yang suka menentang perintah Allah melalui tangan-tangan para nabinya. Yang ketiga, kita dilarang memandang rendah seseorang karena
status sosialnya saja. Kemudian kita lanjut membahas surah yang kedua, yaitu pada Quran surah Hud ayat 52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Dalam ayat ini terdapat hukum syariat dalam kitab Tafsir Tarbawi karangan Anwar Albas sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan hakikat sunnah masa kini yang tidak gagal, tidak disukai atau menyimpang, dan kesudahannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menyadari pentingnya kesabaran, dan itu adalah salah satu alasan kemenangan. Yang ketiga, untuk terus mencari pengampunan dan taubat, karena itu adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi penghidupan. Dan pada surah ini juga memiliki nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, salah satu mukjizat Al-Quran adalah menceritakan hal-hal yang goib di masa lalu dan kisah-kisah orang dahulu yang tidak ada. Rasulullah SAW dan tidak ada satupun umatnya yang mengetahuinya sebelum diturunkannya Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, kesabaran adalah salah satu kemenangan. Dan yang ketiga, salah satu tugas utusan adalah memberikan nasihat dan menyampaikan nasihat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, memohon pahala dan keridhaan Tuhan. Dan yang keempat, meminta ampun, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan bertobat serta kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa kepadanya. Barang siapa yang memiliki dua sifat ini, yaitu mencari ampun dan taubat, semoga Allah memudahkan rezekinya dan memudahkan urusannya, dan dia mempertahankan statusnya. Kemudian kita bahas surah yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Dalam surah ini memiliki hukum syariat dalam ayat yang terdapat di dalam kitab Tafsir Tarbawi jilid 1 karangan Anwar Albas sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hukum Tuhan tentang menahan dan memberi. Yang kedua, kita harus berpegang pada ketentuan Islam dalam menghadapi musuh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mempersiapkan kekuatan dan hikmah di balik mempersiapkannya. Yang keempat, mewujudkan hakikat dan konsep perdamaian serta kapan dan dengan siapa berdamai. Dan pada surah ini juga memiliki nilai-nilai pendidikan,
Yang pertama, yaitu nilai kebiasaan Tuhan dalam ciptaannya adalah dia melimpahkan keberkahan kepada mereka dan membiarkan mereka memilih sendiri. Jika mereka bersyukur kepadanya atas suatu nikmat, dia menyimpannya dan dia tingkatkan meskipun mereka mengingkarinya. Dia mengubah keadaan mereka dan merampas rezeki yang dia berikan kepada mereka. Yang kedua, mempersiapkan force majeure atau peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Setiap saat selalu bersiap melawan musuh dan memanfaatkan segala cara teknologi modern yang masuk dalam kerangka kekuatan dan pencegahan merupakan salah satu hal terkuat yang membantu bangsa hidup aman dan bermartabat. Yang ketiga, perang dalam Islam bukanlah tentang agresi atau pelanggaran, melainkan tentang melindungi agama dan melestarikan tanah air. Yang keempat, kekuatan dan jumlahnya mencakup segala sesuatu yang mengintimidasi musuh secara material dan moral. Yang kelima, menerima perdamaian jika musuh condong ke arah itu jika didasarkan pada kekuatan dan bukan perdamaian yang didasarkan kekecewaan dan konsesi. Kemudian kesimpulannya apa sih teman-teman dari penjelasan tadi? Yaitu pendidikan jasmani memiliki kedudukan yang penting dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi. Para mufasir menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari kewajiban umat Islam serta memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam setiap aktivitas fisik. Selain itu, pendidikan jasmani juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga memungkinkan individu untuk lebih baik beribadah dan berkontribusi di dalam masyarakat. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.